Jadi dari kamu caramu berdiskusi, ya, kamu itu di dalam otakmu tidak ada yang namanya kronologi. Kamu tidak bisa berpikir secara runtut. Kemana, 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 comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Betul. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Islam ajarannya nggak begitu. Kita harus mengasihi. Siapa bilang? Aku kan tanya, kalau saya bisa menunjukkan 2 ayat di dalam Qur'anmu yang nabimu berkata bahwa kamu tidak boleh berteman dengan ayahmu, ibumu, bahkan saudaramu kalau mereka kafir dan tidak seiman denganmu, kamu mau apa? Kamu nggak jawab itu, kamu harusnya jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu, ya. Dari diskusi cara kamu berdiskusi, ya, itu menunjukkan tingkat EQ-mu nih loh. Nggak runtut, kamu tuh kalau berpikir nggak bisa runtut kronologi, loncat sini, loncat sana. Jawab itu dulu, gitu. Baru setelah kamu jawab, kamu boleh bertanya. Orang belum dijawab, lu loncat sini kayak. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Mari tetap dukung dan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita kembali untuk membahas berita viral yang sedang trending di khususnya media sosial YouTube ya. Di mana teman-teman sekalian di sana kita melihat channel-channel Muslim sedang membuat sebuah framing bagaimana cara agar Ibu Sofiatul ini dilaporkan ke pihak polisi. Ya, karena apa? Karena Ibu Sofiatul ini melawan mereka dengan IQ yang tinggi teman-teman sekalian dan pengetahuan yang begitu luar biasa. Baik itu tentang sejarah Islam, sejarah tentang Nabi Muhammad, penulisan Al-Quran gitu ya. Ini sangat akademis lah ya. Saya tidak pernah mendapatkan ya dan tidak pernah mendengarkan seorang muslim yang punya akademik semacam itu gitu ya. Sehingga mereka memusuhi Ibu Sofiatul ini teman-teman sekalian ya. Mereka berusaha untuk menjatuhkannya, bahkan ancaman-ancaman ya bukan 1-2 kali lagi teman-teman sekalian. Sudah sering diberikan ancaman. Nah, yang anehnya ini yang membuat sebuah framing ini adalah seorang doktor ya. Seorang doktor ya. Atau kalau nggak salah ini Menachem Alim ini, ya Muhammad Menachem Ali ini dia kayaknya profesor teman-teman sekalian ya. Udah profesor dia. Nah, dialah yang membangun narasi untuk mengajak ya orang-orang yang artinya itu dikit-dikit lapor ya, memanfaatkan bahasanya ini agar Ibu Sofiatul ini yang memang dilaporkan gitu. Ini yang dia sampaikan. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, supaya kita paham bersama, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Menachem Alim ini ya. Bagaimana dia membangun narasi untuk umat Islam agar mereka melaporkan Ibu Sofiatul ini. Berikut videonya. Kita harus mencari sebetulnya Sofiatul itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum, karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di dalamnya. Dan itu harus ada penyikapan secara hukum, harus. Kalau tanpa itu nggak bisa. Dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan supaya channel itu tidak bisa berkembang. Kalau itu dibiarkan akan terus berkembang dan seakan-akan kita memiliki kelemahan, tidak punya kekuatan dalam berperang secara cyber. Ini perang urat saraf sebenarnya dalam dunia maya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, narasi yang dibangun oleh Profesor Menachem Ali ini, ya. Di mana teman-teman sekalian dikatakan bahwa kalau dibiarkan Ibu Sofiatul ini maka akan mengganggu ya keharmonisasi beragama ya atau umat beragama. Ini sangat lucu sekali teman-teman sekalian ya. Dia membangun narasi hal ini seakan-akan dia bukan pelakunya. Padahal kalau kita melihat itu Profesor Menachem Ali ini justru banyak juga menghina kekristenan. Dia
ya menafsirkan ayat-ayat kitab suci. Misalnya nih, dia membahas tentang kebangkitan bahwa itu sebenarnya tidak betul, tidak benar itu ya. Orang-orang Kristen saja itu yang ngarang-ngarang itu ajarannya Paulus gitu. Ada beberapa videonya teman-teman sekalian bisa dicek ya, bisa dicek di YouTube. Banyak sekali videonya yang menyerang kekristenan tanpa ayat ya, tanpa ayat. Dia hanya main pikiran sendiri gitu. Seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Agustan gitu ya. Mereka justru penuh dengan hujatan. Nah, kalau dia katakan tadi bahwa Ibu Sofiatul ketika berbicara itu penuh dengan hujatan katanya. Saya juga bingung teman-teman sekalian. Kalau dikatakan itu hujatan, saya melihat bisa dicek ya, sering live itu. Ibu Sofiatul ini sering live dan itu hadir umat muslim. Dan coba perhatikan, Ibu Sofiatul tidak pernah memaki teman-teman sekalian. Ya, tidak pernah memaki. Dia hanya menanyakan apa yang sudah dituliskan di dalam hadis, di Al-Quran, ya, dan juga kitab-kitab yang digunakan oleh orang Islam seperti kitab kuning. Itu tidak menafsirkan, tapi hanya bertanya gitu. Ya seperti yang mereka tuduhkan itu Alkitab itu bertentangan, kontradiksi gitu. Nah, Ibu Sofiatul seringkali melakukan hal itu, perbandingan masalah itu ya. Kalau seandainya dikatakan itu ya Alkitab itu kan karangan-karangan ini para murid gitu ditulis gitu. Ya udah 60 tahun setelah Yesus mati barulah ditulis itu tentang Alkitab gitu. Nah, dia bandingkan itu. Coba perhatikan tentang Al-Quran juga. Apakah langsung di zaman Muhammad itu dicatat? Tidak. Ya, tetapi ya setelah Muhammad sudah meninggal maka ada orang-orang yang menuliskan hal itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ibu Sofiatul teman-teman sekalian ya. Nah, supaya lebih jelasnya mari kita kita dengarkan sekali lagi dulu supaya jelas apa yang menjadi kesalahan ya daripada Ibu Sofiatul itu yang dipersoalkan oleh umat muslim. Berikut videonya. Jadi dari caramu berdiskusi ya, kamu itu di dalam otakmu tidak ada yang namanya kronologi. Kamu tidak bisa berpikir secara runtut. Kemana, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Islam ajarannya nggak begitu. Kita harus mengasihi, siapa bilang? Aku kan tanya, kalau saya bisa menunjukkan 2 ayat di dalam Qur'anmu yang nabimu berkata bahwa kamu tidak boleh berteman dengan ayahmu, ibumu, bahkan saudaramu kalau mereka kafir dan tidak seiman denganmu, kamu mau apa? Kamu nggak jawab itu, kamu harusnya jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu, ya. Dari diskusi cara kamu berdiskusi, ya, itu menunjukkan tingkat EQ-mu nih loh. Nggak runtut, kamu tuh kalau berpikir nggak bisa runtut kronologi, loncat sini, loncat sana. Nah, gimana teman-teman sekalian? Itulah yang kita lihat dari Ibu Sofiatul. Ya, dimana ketika dia live streaming di YouTube, itu ada beberapa umat muslim masuk gitu. Bertanya, berdiskusi dengan dia. Dan seringkali mereka itu babak belur ya. Gitu. Sama Ibu Sofiatul. Karena ketika dia bertanya tentang Al-Quran, hadis, dan juga kitab kuning. Seringkali itu umat muslim itu tidak bisa jawab. Mereka hanya ngelantur sini, ngelantur sana gitu. Lompat sini, lompat sana. Seperti yang disampaikannya tadi itu ya. Karena mungkin dalam diskusi mereka itu dia bahas tentang bagaimana orang Islam itu tidak boleh berteman dengan orang kafir, tidak boleh dekat walaupun itu keluarga, tapi kalau mereka masih kafir tidak boleh berdekat dengan mereka. Nah, ada ayatnya. Gitu. Nah, jadi ini tidak bisa dijawab oleh seorang muslim yang bertanya, yang berdiskusi dengan dia ya. Kalau kita melihat itu ending dari pembicaraan Ibu Sofiatul. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari kita bandingkan mana yang lebih akademik ya. Apakah Ibu Sofiatul ini atau Menahem Ali ini? Yang justru itu comot ini, comot situ, berpura-pura punya data gitu ya. Punya data yang benar gitu. Padahal entah buku siapa. Dan mereka mengambil itu dari kitab-kitab Barnabas misalnya. Bahwa yang menjelaskan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak dilahirkan, dan macam-macam gitu ya. Yesus tidak disalib. Lalu mereka menggunakan itu sebagai tolak ukur. Ya, ini memang ya masa kayak pola pikir anak SD lah ya. Seharusnya dia udah doktor, udah profesor gitu. Harus lebih IQ-nya lebih tinggi teman-teman sekalian. Mari kita melihat videonya apa yang dia sampaikan berikut ini. Betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada. Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid.
Nah, coba teman-teman sekalian, apakah juga kita mau katakan bahwa Profesor Menahem Ali ini harus dilaporkan ke polisi karena membahas kekristenan, gitu? Tentu tidak, walaupun sebenarnya apa yang disampaikannya itu sangat-sangat menyakiti kekristenan, menghina tentang iman daripada Kristen. Alkitab jelas-jelas catat kok, yang sudah 6 abad sudah jadi kitab suci ini dan sudah diakui kebenarannya di seluruh dunia, teman-teman sekalian. Ya, di seluruh dunia. Lalu datang kitab suci yang baru ada di akhir abad ke-6 yaitu Al-Quran. Berkata bahwa Yesus tidak mati, tidak bangkit. Bayangkan. Nah, ini seharusnya yang berpikir itu ya harus profesional dong. Jangan hanya profesor tapi tidak profesional otaknya. Ya. Seharusnya dia orang yang sudah berwawasan tinggi. Dia adalah seorang dosen. Harus menanggapi dengan cara baik, bukan justru mengajak dan membangun narasi untuk melaporkan Ibu Sofiatul. Ya, jadi yang pantas dilaporkan ini teman-teman sekalian, saya berikan cuplikan videonya di akhir video ini, ya, agar kalau seandainya ya Profesor Menahem Ali mendengarkan ini, ya, berpikir gitu, ya, supaya bisa membandingkan apakah Ibu Sofiatul yang pantas dilaporkan ke polisi atau justru ya saudara-saudara Anda gitu yang cocokmologi terus saja mengganggu tentang Alkitab, mereka cocokkan itu dan mereka menghina, menistakan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, video kali ini sampai di sini dan untuk menutup video kali ini mari kita melihat ya mereka yang penista-penista agama Kristen ini yang menjelekkan agama Kristen, yang sering menyerang iman kekristenan, yang ada berikut ini. Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Saudara, saya mau katakan, kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya, kalau tidak ada amanat agung, ya bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi. Kekristenan itu sama seperti obat kuat, ya. Jadi mereka itu kan pada impoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara, ya kan, dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie Indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten. Sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi, kalau bukan salib,
Simbol apa yang dipakai saat itu, saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup bersama murid-muridnya? Ya, bisa kita buktikan dari berbagai peninggalan yang ada. Jadi yang digunakan sebagai simbol saat itu adalah ikan. Kenapa diambil simbol ikan ini? Karena murid Yesus itu banyak yang dari kalangan nelayan. Oh, Keputusan ini aduh salah. Makanya kalau ada salah-salah mohon dimaklumi lah. Kadang-kadang ucapan zaman tulisan tuh dulu ucapan jadi gini. Israel. Iya betul gini ya. Oke. Israel. Ya. Mereka dalam sebuah keputusasaan. Karena apa? Bayangkan zaman Kanjeng Nabi Musa, mereka dijajah oleh Yunani. Akhirnya Yunani tarik diri, jebret. Israel terpecah menjadi Parisi, Saduki, SNS. Dan di antara mereka bertikai. Ini sekilas saja ya supaya kalian tahu. Bertikai di antara mereka. Akhirnya salah satunya mengundang Romawi. Romawi masuk. Romawi bukan bangsa geblek. Dia sudah masuk menolong salah satu dari tiga yang bertikai pecahan dari Israel ini. Kok enak mau keluar ya dijajah genti. Jadi di zaman Kanjeng Nabi Musa, Israel dijajah Yunani. Kan Yesus disebutkan itu lahir dari hasil persetubuhan dan dia lahir dari anak darah Maria. Maka itu jadi ayat Al-Quran gitu kan. Itu hati saya yang kayak gini, wah ini ngawur ini si Husain nih, nyamain kitab mereka dengan kitab kita yang Al-Quran. Kalau kita memang kitab wartawan, betul gitu loh, hasil kata-kata wartawan yang jadi ayat suci. Makanya saya pernah bilang, saya pernah katakan, dan ini saya garis bawahi ya, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi saya tidak membebankan tanggung jawab pada JCC ya. Saya Reski, CEO dari Lentera Rohani Institute, saya bertanggung jawab pribadi terkait apa yang saya katakan ini pada malam kali ini. Jangan disamakan Al-Quran dengan kitab mereka yang karya wartawan. Bahkan saya sering bilang Paulus kalau masih hidup zaman sekarang itu story WA dia, story Instagram dia, sampai status Facebook dia itu bisa jadi ayat suci. Kalau dalam perspektif Kristen. Gitu. Iya, sampai ini sampai. Kamu nih agama kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini, ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu, ya. Bajingan tengik kalian itu, ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja, gitu ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan rohani, ya. Bangsa kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu gimana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya, dasarnya kalian ini memang anjing ya, kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing.